Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Asmi di materi rencana atap dan detail konstruksi atap. Ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang detail konstruksi atap, ya, detailnya saja. Sekarang kita akan belajar lebih mendetail lagi. Oke ya. Kita awali kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap sehat, tetap semangat. Mari kita belajar bersama walaupun kita di rumah, nggih. Mari, oke ya. Rencana atap dan detail konstruksi atap. Tujuan dari mempelajari materi ini adalah yang pertama, siswa mampu menyebutkan masing-masing jenis penutup atap seperti yang awal-awal dulu Bu Guru sudah pernah menjelaskan di materi sebelumnya ya. Jadi siswa harus mampu menyebutkan macam-macam jenis penutup atap dulu. Kemudian yang kedua, siswa harus mampu menggambar rencana konstruksi atap, menggambar rencananya. Kemudian yang ketiga, merencanakan bentuk ya, merencanakan bentuk. Kalau kemarin menggambar, sekarang harus merencanakan bentuk sesuai dengan DINA. Yang ketiga, merencanakan kuda-kuda dengan benar, sama seperti yang kemarin, merencanakan konstruksi jure dengan benar ya. Oke, lanjut. Ya, sekarang jenis atap. Jenis atap sudah kita pelajari pada materi yang pertama. Ya, yang awal-awal dulu jenis-jenis atap itu seperti apa, kemudian penutupnya seperti apa. Ya masih ingat nggih? Kita mengingatkan sedikit lagi. Seperti yang kemarin, jenis-jenis bentuk, bentuk-bentuk, kemudian jenis-jenis penutup atap kita sudah belajar di materi yang awal ya. Sekarang jenis atap. Jenis atap itu seperti kemarin ya. Ada joglo, ada datar, ada limasan, kemudian ada menara, ada minangkabau, ada atap sederhana, atap kampung, ya seperti itu. Oke ya, mungkin masih ingat nggih? Nah, kita lanjutkan langsung ke materi yang selanjutnya. Sekarang bagaimana kita merencanakan atap? Oke, di sini Bu Asmi akan menjelaskan merencanakan. Kemudian setelah bisa merencanakan, kalian otomatis harus bisa menggambar. Ya, seperti itu merencanakan. Kalau yang ini, guru menjelaskan merencanakan ini bentuk kuda-kuda sederhana nggih, dari kuda-kuda kayu seperti yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya ya. Yang kemarin kita menjelaskan tentang kuda-kuda kayu seperti ini ya. Kuda-kuda sama kuda-kuda kayu. Nah, bentuknya sama nggih. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kuda-kuda kayu. Di sini ada kuda-kuda kayu, kemudian dalam gambar ini ada bentangnya, arah bentang, kemudian ada kakinya, kemudian ada tingginya yang gantung, kemudian ada gordingnya. Ya. Kalau kita gambarkan dalam suatu dinas sederhana, dilihat dari pandangan atas itu seperti ini. Ya. Jadi di sini ada jure, ya, ini jure. Berarti kalau di sini ada jure berarti di tengah ini ada kuda. Sama. Sebelah sini juga dia ada kuda. Berarti di sini ada jure ke arah sana, ada jure ke sana. Dan gambar yang kecil-kecil ini adalah kalau yang ini yang arah vertikal ke sini, ini adalah gording kan. Kemudian usuk seperti itu ya. Ini gambar sekilas ya. Bisa Anda melihat, kalau kurang jelas di sini Anda bisa istilahnya browsing ya, membuka internet atau membuka buku paket ya, buku paket yang kemarin sudah Bu Guru beritahu kan di perpustakaan ada, silahkan Anda meminjamnya di sana atau mungkin membuka materi yang ada di Lithium yang kemarin sudah Bu Guru semuanya sudah dimasukkan di sana ya. Gambarnya juga lengkap di sana, cuman di sini Bu Guru lebih memberikan penjelasan. Kalau di Lithium kan dalam bentuk e-booknya di sana ya, Bu Guru sudah memberikannya di sana. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau yang tadi tampak atas, sekarang detail potongannya. Nah, ada kuda-kudanya. Jadi kuda-kudanya sudah dipotong ya, seperti kemarin Bu Guru sudah menjelaskan tentang kuda-kudanya sudah dipotong nih. Nah, seperti ini ya, mungkin kalau saya menyiapkan seperti ini, kuda-kuda yang sudah dipotong atau dicopot seperti ini. Kuda-kuda. Oke ya, kuda-kuda. Di kuda-kuda, bagian-bagian dari kuda-kuda juga sudah Bu Guru jelaskan di materi yang sebelumnya nggih.
Kalau di sini mungkin saya hanya sekilas saja menjelaskan ya, bahwa ini kuda-kuda ini sama ya, paling atas kuda-kuda ini ada papan router ya, bisa Anda lihat di sekitar kita, di lingkungan-lingkungan sekitar kita ada routernya di sana. Kemudian ini ada sama tiang gantung, batang tarik, kaki kuda-kuda, balok sokong, balok kunci, kemudian ada balok gapit ya, seperti itu. Bagiannya bisa Anda, jika Anda lebih pengen melihat lagi, bisa dibuka di lithiumnya yang kemarin, di e-booknya di sana sudah Bu Guru sampaikan di sana materinya e-booknya. Nah, ini semua ukurannya juga sudah ada di sini, ukuran-ukuran dari batang-batang balok yang digunakan itu ya, macam-macam ukurannya sudah. Nah, seperti itu. Oke, saya lanjutkan materi yang selanjutnya. Nah, bagian-bagian kuda-kuda. Oke, kita bahas satu persatu nih di sini nih. Oke, bagian-bagian dari kuda-kuda ya. Kalau tadi ada gambar sebuah kuda-kuda yang Bu Guru tampilkan adalah kuda-kuda, contoh miniatur ya, miniatur kuda-kuda seperti ini. Nah, ini bagian-bagiannya apa saja? Ini kita jelaskan satu-satu, walaupun di materi sebelumnya Bu Guru sudah menjelaskan. Oke ya, kita jelaskan dulu satu-satu. Kuda-kuda, yang pertama, paling ujung. Di bagian paling atas ini ada nanti yang disebut dengan papan router, itu terletak paling atas. Di atas dia itu dekat genting itu di sini nanti ada papan routernya ya. Papan router. Kemudian ini ada tiang kuda-kuda. Nah, yang dimaksud dengan tiang kuda-kuda itu yang bagian ini. Tiang kuda-kuda ini tiangnya. Tiang kuda-kuda. Ukurannya berapa? Kalau kuda-kuda ini menggunakan balok ukuran 812, maka semua bagian dari kuda-kuda ini juga menggunakan balok ukuran yang sama, 812. Kalaupun dia menggunakan balok ukuran 612, maka semua dari bagian rangka kuda-kuda ini menggunakan ukuran yang sama, 612. Seperti itu, nggih. Jadi perhatikan betul ukurannya. Karena apa? Ketika Anda menggambar, Anda harus tahu betul ukurannya. Ya, karena di gambar CAD maupun di gambar manual, ukuran itu sangat penting. Ya, dimensi batang kuda-kudanya atau dimensi baloknya, ya, nggih. Ya. Nih, tadi di materi yang sebelumnya Bu Guru sudah menjelaskan satu-satu. Mana toh balok, mana toh tempat usuk reng, mana toh usuk rengnya, atau mana toh tiang gantung, balok kunci, itu sudah saya jelaskan di materi sebelumnya dengan cukup detail, nggih. Oke ya. Di sini gambarnya sudah jelas banget, nggih. Oh, balok kuda-kuda. Ini baloknya nih, tiangnya ini nih. Kaki kuda-kuda ini nih, kaki. Ya, ini malah sudah digambar dengan jelas usuk reng, kemudian gordengnya. Oke ya. Mungkin sudah paham, nggih? Oke, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Nah, ini bagian-bagiannya ini sudah dijelaskan dengan jelas ya kemarin. Belum? Kalau belum saya ulangi sedikit ya. Balok tarik. Balok tarik itu biasanya menggunakan ukuran kayu ini. 7, 10, 8, 12, 7, 12, 8, 14, 7, 14, dan seterusnya. Seperti ini, nggih. Kemudian ada balok kunci sama ukurannya. Tadi sudah saya jelaskan di depan. Kalau 7 ya 7, 10 ya 7, 10 semua. Kalau 7, 12 ya 7, 12 semua. Untuk batang-batang yang digunakan pada kerangka kuda-kuda. Ya, kerangka kuda-kuda. Yang membedakan di sini nanti paling hanya ini, balok gapit. Ya, kalau balok gapit itu dia menggunakan kayu ukuran 5, 10, 5, 12, 5 ya, depannya 5, 5, 5. Atau kalau 6 ya 6, 6, 15, 6, 12, 6, 16 seperti itu. Kemudian balok bubungan, nok ya, paling atas, balok goding, balok tembok, ada balok jure. Kemudian ada tiang pincang, ada balok pincang. Nah, ada tiang pincang, ada balok pincang. Oke ya. Lanjut aja nih, langsung nih. Nah, ini contoh gambar kuda-kuda pelana. Ya, kuda-kuda pelana ini karena dia banyak menggunakan tiang gantung. Ya, tiang gantung. Nah, panjang berarti bentangnya dia 12 meter. 12 meter. Kalau yang kuda-kuda seperti
yang atas ini dia tidak boleh lebih dari 9 meter. Nah, karena ini kuda-kuda pelana dia menggunakan 12 meter ya, maka makin banyak tiang gantung dan tiang sokongnya seperti yang sudah Bu Guru jelaskan di depan ya, di materi sebelumnya Guru sudah menjelaskan seperti itu. Nah, ini adalah misalnya untuk detail sudut ya, bagian A sudut ini. Nah, detail A-nya itu ini, dia terdiri atas ini balok tarik, kemudian kaki kuda-kuda, kemudian di sini ada kasau, ya di sini diperkuat dengan menggunakan plat. Kemudian yang bekerja apa di sini di dalam detail ini ya, dia bekerja di sini adalah kaki dengan lubang ya, jadi kaki kuda-kuda dengan lubang ya. Kalau Bu Guru gambarkan adalah seperti ini ya, saya contohkan ini. Jadi sambungan apa yang bekerja di dalamnya? Di materi sebelumnya kan Bu Guru berjanji untuk menjelaskan tentang detail itu adalah yang bekerja di dalamnya, yang ada bekerja di sini. Nah, misalnya ini, ya kaki, ya ini adalah kaki kuda-kuda, nah, kaki kuda-kuda, oke, perhatikan dulu. Kaki kuda-kuda, dia bekerja apa di sini? Ya, di ini sudutnya ini. Nah ini dia bekerja ini, ya bisa dilihat ya. Ini kaki kuda-kuda bekerja, kemudian di ini tiang gantungnya ada lubangnya seperti ini. Jadi dia mancat di sini, ya, mancat. Kemudian yang ujungnya sama, ujungnya dia akan bekerja di. Nah kebetulan kalau kita hanya belajar di detail A ini seperti ini. Oke, detail A seperti itu. Kemudian di ini, di ujung yang sini, diperkuat dengan menggunakan plat ya. Plat kemudian dia dengan menggunakan sekrup baut ya, baut dibaut agar tidak lepas, agar menjadi kuat ya, seperti itu. Kemudian yang untuk gambar B itu di atasnya ini, di atas sudut ini ada sini, itu nanti di sini itu dia akan bekerja tiang sokong ya, tiang sokong. Nah, tiang sokong. Nah, ini. Nah, ini. Tiang sokong itu seperti ini. Nah, ini dia pada batang tengahnya yang gambar B, batang tengah, dia akan bekerja kaki dan lubang juga ke sini, kemudian yang atas juga kaki dan lubang. Jadi Guru buka seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Bisa dilihat ya. Bisa. Oke, seperti itu. Detail. Oke ya, sekarang kita lanjutkan ke yang detail C. Nah, detail C yang tadi dia ada ini kaki, ini sama di balok sokong tadi bekerja ini, kemudian dia diberi balok gapit ya, diperkuat dengan balok gapitnya tadi, balok gapit. Yang C nya sama bekerja dan lubang. Kemudian untuk bagian D yang paling atas ini yang paling atas itu kalau kita buat seperti ini ya. Ini kalau kita sambungkan lagi ini seperti ini, paling atas seperti ini ya, paling atas ini ya, ini ada hubungan di atasnya seperti ini. Jadi nanti di atasnya ini itu akan ada usuk kembali, dipasang usuk dan usuk ya. Ini ada yang tengah, kemudian ini yang ini batang tadi ya. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat ya, seperti ini. Oke, ini bagian atasnya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang tengah. Nah, yang tengah itu nih, seperti ini. Balok kunci, kemudian ada tiang gantung, ada balok kuncinya.
seperti ini. Nah, kalau di gapitnya kebetulan Bu Guru tidak pakai balok gapit ya untuk yang F-nya. Balok gapit itu biasanya terletak di ini, disokong, kemudian di tengahnya sini ada balok gapitnya. Balok gapit bekerjanya seperti ini. Sampai ke sana. Digapit kemudian diperkuat dengan menggunakan plak juga. Seperti itu nggih. Oke, nanti Anda bisa melanjutkannya dengan job sheet menggambarnya. Nah, gambar kuda-kudanya seperti ini, bisa kita lihat di ini ya. Tadi hampir semuanya sudah Bu Guru jelaskan ya, di detail D, detail A, detail B, kemudian detail tengah ya, di tengah di balok. Oke ya, ini. Nah, sekilas gambarannya bisa ya, seperti apa yang tadi sudah Bu Guru sampaikan ya. Sudah saya cocokkan satu persatu ya, dengan menggunakan miniaturnya ya, alat peraganya sudah Bu Guru sampaikan. Oke ya, jadi detailnya seperti ini ya. Kalian nanti harus bisa menggambar dengan baik ya, di gambar manual dulu. Setelah gambar manual Anda paham, kita melanjutkan ke AutoCAD-nya, menggambar CAD-nya. Ini seperti ini persis nggih, ini bekerja yang kemarin juga sudah dijelaskan yang bekerja ya. Ini misalnya ya, toh bibir miring berkait. Kita jelaskan satu persatu. Nah, sekarang kita lanjut cara mengerjakannya. Nih, sama nggih. Tadi sudah Bu Guru jelaskan di sana. Sudah jelas sekali nggih. Ada yang belum jelas? Kalau belum jelas silahkan Anda bertanya lewat WA Group atau di Google Classroom. Ya, dan yang ini. Nah, ini nih bagian-bagian atap yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, dari atas tuh seperti ini ya. Gambarannya. Denah atap dari atas itu seperti ini. Ya, dimana ini tempat talang, peletakan talang ya. Kalau ini ada jure luar itu pasti di sini ada kuda-kudanya ya. Jadi kuda-kudanya ada di sini, diletakkan di tengah ini kuda-kuda, sama dengan ini ada jure, pas di sini ada kuda-kudanya. Nah, jadi jarak kuda-kuda. Nah, di sini kuda-kuda, di sini kuda-kuda. Nah, kemudian di atasnya ini dia tidak menggunakan kuda-kuda, tapi dia menggunakan batang lurus yang ditaruh di sini ya. Seperti ini gambarannya. Jadi cara kita akan menggambar detail dari rencana atap itu sekilas seperti ini dulu. Kita harus paham ini dulu. Setelah itu denahnya dari semester 3 kemarin sudah saya jelaskan bagaimana cara menggambarnya. Kalau menggambar denahnya, kalau kita di sini kan sampai menggambar detailnya karena kita sudah di semester 4 itu detail ya. Jadi cara awalnya saya hanya akan mengulang sedikit aja cara awal untuk menggambar rencana atap ya, rencana atap dan detailnya itu seperti ini ya. Kita menggambar dulu garis tipis pada denahnya dulu kita gambar garis asnya, garis as ya. Seperti biasa kita proses membuat asnya dulu, kemudian kita membuat garis dindingnya ya. Jangan lupa kalau seperti ini karena Bu Guru menggunakan CAD niki gambarnya menggunakan CAD, mengaktifkan layer-layernya dulu ya. Setelah itu langkah selanjutnya garis tipis ya, sama manualnya pun harus sama, dibuat garis-garis tipis dulu. Karena apa? Garis-garis tipis ini akan menentukan bentuknya ya, bentuk garis atapnya dulu, kemudian ketemu jurenya ya. Kita menentukan atapnya dulu di sini, kemudian menentukan jurenya ya. Oke, terus menggambar garis tipis sama dinding dan balok dinding ya. Dinding dan balok dinding dulu, baru rencana kasoreng dan penutup atap. Itu secara sekilas saja karena kita sudah belajar ini di semester sebelumnya. Oke, nah ini seperti ini, seperti gambar ini ya. Seperti ini ya, kita sudah bisa menentukan bentuk atapnya ya. Bagaimana kita akan menentukan gambarnya? Seperti yang kemarin, kita harus tahu penutupnya, kita harus bahan yang akan kita gunakan, jaraknya, dimensinya, lokasinya, seperti itu. Oke, ini yang terakhir seperti ini ya. Nah ini, jadi kita nanti setelah tahu seperti ini kita akan bisa menggambar detailnya ya.
Oke ya, untuk materi ini karena kita sudah mengulasnya di materi-materi sebelumnya, mungkin kita tinggal aplikasinya, menggambar langsung. Ketika Anda tidak paham, silahkan Anda datang ke sekolah sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh gugus COVID ya, pakai masker, cuci tangan, datang ke sekolah, tidak perlu Anda pakai seragam, bersepatu ya, rapi, itu aja. Oke, untuk materi kali ini mungkin hanya singkat saja yang Bu Guru sampaikan karena sudah kita bahas di materi sebelumnya. Oke, kita akhiri dulu nggih. Kita akhiri materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga pergaulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.